Pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan diprediksi masih akan berlangsung lama. Namun kerumunan salah satu biang penyebab corona kasat mata terjadi di mana-mana. Vaksinasi yang tidak menjamin 100% kekebalan malah membuat masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan. Alih-alih menanti wabah berakhir, kini bayang-bayang gelombang baru justru menghantui. Mutasi COVID-19 dengan varian baru dan pengalaman sejumlah negara yang harus kembali berjibaku membuat kita harus semakin waspada. Sudahkah penanganan corona di Indonesia berada di jalurnya? Pemirsa, saya Ajat Turatma hadir di One on One. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan saya akan berbincang dengan tamu istimewa dan melalui sambungan Zoom sudah hadir Profesor Chandra Yoga Aditama, Guru Besar FKUI, Direktur Pasca Sarjana Yarsi, dan juga kita kenal sebagai Direktur WHO Siaro 2018-2020. Salam sehat Prof. Yoga. Salam sehat Kang Ajat. Terima kasih sudah berkenan untuk berbincang banyak di One on One. Saya ingin sudah diundang. Memulai dengan perbincangan seputar mutasi COVID-19. Telah ditemukan puluhan kasus dan 3 dari varian baru yang diwaspadai dunia itu ternyata ada di Indonesia. Prof. Yoga, apa itu artinya? Yang nomor 1, virus itu sebagaimana virus pada umumnya itu memang akan selalu bermutasi. Jadi kalau dia bermutasi, sebagian dari bentuk tubuhnya, katakanlah begitu, walaupun dia bukan tubuh ya, bagian dari virus itu akan berubah, dan kalau kemudian terbentuklah varian baru. Itu memang bagian dari perjalanan virus itu. Dan mutasi itu atau varian baru itu bukan terjadi sekarang, itu sudah dari awal. Pertama-tama sejak bulan, kan ini kan dilaporkan dalam website WHO itu pada 5 Januari 2020 gitu ya. Yeah. Pada bulan Februari saja sudah ada laporan tentang mutasi yang namanya D614G. Yang dari Eropa, waktu itu dilaporkan di Eropa, walaupun belakangan juga dilaporkan di Malaysia, dilaporkan juga di Indonesia. Jadi mutasi dan varian-varian baru itu akan selalu ada. Nah, tetapi memang pada bulan Desember, jenis-jenis varian baru ini makin banyak, dan kemudian banyak sekali menjadi perhatian dunia, katakanlah gitu ya. Yang pertama kali waktu itu dilaporkan oleh Inggris ke WHO adalah yang disebut sebagai B117 itu sudah ada di Inggris sebenarnya beberapa bulan sebelum Desember, tapi mereka baru melaporkannya ke WHO pada bulan Desember 2020, dan menariknya dia melaporkannya dalam kerangka International Health Regulation. Kenapa ini menarik? Karena International Health Regulation itu adalah dokumen dunia yang ditandatangani oleh seluruh negara, termasuk Inggris, tapi termasuk juga Indonesia, di mana kalau ada kemungkinan penyakit atau masalah kesehatan yang menyebar antar negara, itu perlu dikomunikasikan ke WHO supaya WHO bisa memberitahu semua negara bahwa ini ada potensi seperti itu. Makanya waktu pertama-tama dilaporkan B117 oleh Inggris ke WHO itu dalam kerangka International Health Regulation. Dan kemudian pada saat yang hampir bersamaan keluarlah yang B1351 yang pertama kali dilaporkan dari Afrika Selatan, dan kemudian keluarlah yang P1 yang dilaporkan juga dari Brazil dan dari Jepang. Itu terjadi katakanlah awal 2020 atau akhir 2020 atau awal 2021. Dan kita tahu pada bulan Maret dan bulan April itu ada peningkatan kasus yang sangat tinggi di India begitu, dan pada waktu itu India selain dia punya 3 yang tadi, yang B117, B1351 dan P1 yang dari katakanlah bermula dari negara lain, tapi dari India sendiri ada varian baru juga gitu yang disebut sebagai B1617 dan B1618. Nah, belakangan B1617 ini yang kemudian menyebar cukup banyak dan ditemukan di banyak negara, dan kalau bicara Indonesia maka kita yang saat ini sudah dilaporkan ditemukan adalah yang 117 itu, dan 1351, dan kemudian yang terakhir ini yang B1617 yang pertama kali dilaporkan dari India, tapi kemudian sudah menyebar ke banyak negara. Baik. Jadi itu situasinya tentang berbagai nama-nama virus, katakanlah. Berbagai nama-nama varian atau mutasi. Baik, Anda menilai wajar bermutasi, tapi bagaimana dengan kesiapsiagaan kita bicara tentang 3 varian yang ditakuti dunia dan ada di Indonesia? Bagaimana dengan pencegahan, dan kan kita tahu virus ini adalah virus yang gampang sekali menular. Jadi kalau bicara gampang menular, maka varian baru ini ada 4 yang dikhawatirkan selalu kalau ada varian baru. Apapun namanya, ya, ada 4 yang selalu dikhawatirkan.
Sebagian sudah terbukti, sebagian belum. Yang pertama yang dikhawatirkan adalah kemungkinan dampak varian baru ini terhadap kemampuan PCR, tes PCR, swab PCR untuk mendeteksi virus. Yang kedua, kemampuan atau katakanlah dampak mutasi itu terhadap kemampuan penularan. Apakah makin mudah menular atau makin tidak. Gitu ya. Yang ketiga, dampak mutasi itu terhadap berat ringannya penyakit. Dan yang keempat, dampak mutasi itu terhadap efektivitas vaksin yang sekarang sedang digunakan. Betul. Jadi kalau kita mau bicara apa yang harus dilakukan, dan seterusnya kita mesti lihat dulu dari 4 hal ini. Nah, sebelum sampai apa yang dilakukan di Indonesia, saya ingin sampaikan dulu yang pertama terhadap efektivitas PCR itu memang sejauh ini masih dianggap efektif. Walaupun harus diakui bahwa sudah pernah ada laporan dari Finlandia, sudah pernah ada laporan dari Prancis, sudah pernah juga ada laporan dari India yang katakanlah agak meragukan efikasinya. Tapi karena laporan ini belum cukup, data ilmiahnya belum cukup kuat, makanya sejauh ini efikasi masih, PCR masih bisa dipakai. Tapi sekali lagi, ini sudah pernah ada berbagai laporan. Tapi kalau soal kemungkinan menular, maka hampir semua yang varian-varian baru tadi, empat-empatnya katakanlah begitu, itu memang lebih mudah menular dan sebagian juga sudah dilaporkan membuat penyakit menjadi makin berat. Nah, yang terakhir terhadap vaksin, saya ambil contoh yang konkret saja daripada kita berteori. Salah satu vaksin yang sekarang digunakan di Indonesia kan ada 2 nih, atau 3 sekarang dengan yang vaksin berkembang. Tapi yang kita bertolongnya sekarang ini ada 2, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Yang sampai hari ini sudah mendapatkan izin emergency use of listing dari WHO adalah AstraZeneca. Ya. Saya dengar Sinovac juga sedang berproses, mudah-mudahan juga bisa. Nah, di dalam dokumen WHO tentang AstraZeneca, itu tegas-tegas ditulis bahwa vaksin AstraZeneca ini masih efektif terhadap yang B117. Tetapi, kalau bahasa Inggrisnya, maybe less effective against B1351. Jadi memang sudah ada kemungkinan bahwa vaksin ini tidak seefektif sebelumnya, terhadap varian sebelumnya, melindungi. Tetapi memang kemungkinan sakit berat atau kemungkinan meninggal dunia sih memang praktis jauh sekali turunnya. Apakah kemungkinan masih bisa tertular atau tidak bisa tertular, itu memang masih ada perkembangan-perkembangan baru, dan karena ini baru maka kita mesti lihat dari waktu ke waktu. Baik, dari 4 itu saya kembali ke yang pertama. Tadi Anda mengatakan bahwa efektivitas dari PCR masih bisa diandalkan, tapi bagaimana dengan testing yang kita lakukan kan tidak hanya mengandalkan PCR, ada antigen, ada genos. Apakah ini mampu juga kita bisa mendeteksi penyebaran yang kita tahu kasusnya sudah mulai menyebar tidak hanya ditemukan di 1-2 kota, tapi di beberapa kota varian baru ini? Kalau kita lihat rekomendasi WHO, atau bukan gitu deh, secara umum yang disebut sebagai panduan baku, kalau bahasa Inggrisnya gold standard, yang memastikan seseorang sakit atau tidak sakit COVID-19 adalah PCR. Gitu ya. Nah, itulah yang juga ada dalam panduan WHO sejak COVID ini ada. Tapi kemudian pada bulan September 2020, WHO memberikan kemungkinan lain, kalau PCR memang tidak bisa dilakukan setiap saat, karena sulit, karena jauh, karena lama, dan sebagainya, maka keluar kemungkinan kedua menggunakan rapid test antigen. Jadi sejauh ini yang ada dalam rekomendasi WHO adalah PCR yang memang merupakan panduan baku dan juga rapid test antigen. Nah, tentu saja karena panduan bakunya adalah PCR, maka orang menghitungnya terhadap PCR. Gitu ya, membandingkannya terhadap PCR. Kita lihat bagaimana apakah kalau PCR saya sudah tidak bisa, ya tentu panjang lagi. Yang lainnya juga pasti dinyatakan tidak bisa. Kita kejar ke PCR saja jauh. Baik, tapi bagaimana juga dengan tadi Anda mengatakan bahwa kita kan menggunakan 2 vaksin, salah satunya adalah AstraZeneca. Tadi ada catatan yang Anda sampaikan, ini dampaknya bagi kita karena kita ini kan baru memulai, AstraZeneca sendiri kan baru dimulai. Ya, tapi kan kita juga mesti fair mengatakan itu karena semua negara juga baru mulai. Vaksin itu pertama kali disuntikan di manusia itu pada bulan Desember 2020. Dan itu di Inggris waktu itu, dan sesudah itu negara-negara lain juga baru mulai begitu ya. Jadi kita semua ini memang baru mulai. Sebelum kita baru mulai, Kang Aja, saya ingin ingatkan kita semua bahwa penyakit ini pertama kali tadi saya sampaikan dilaporkan atau ada diketahui oleh WHO pada Desember 2019. Jadi sampai hari ini umurnya belum ada 1,5 tahun. Dan tidak ada satu penyakit, ini semua pemirsa tentu mengenal berbagai nama penyakit, katakanlah demam berdarah, kayak flu, kayak atau tuberkulosis, kayak atau macam-macam penyakit. Tidak ada satupun penyakit itu yang umurnya cuma baru 1,5 tahun, tidak ada. Tidak ada penyakit yang umurnya baru 5 tahun, tidak ada. Tidak ada penyakit yang umurnya baru 10 tahun, tidak ada. Jadi semua penyakit itu umurnya sudah lebih dari 10 tahun, ada yang sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah ratusan tahun.
apa yang ingin saya sampaikan adalah kalau penyakit-penyakit itu sudah lama, maka pengetahuan para ahli terhadap berbagai aspek penyakit itu, obatnya, vaksinnya, cegahannya, diagnosisnya, itu sudah sangat valid karena hasil bukti-bukti ilmiah sudah lengkap. Sementara untuk COVID-19 ini yang relatif sangat baru, ya. Vaksinnya baru disuntikan pertama kali Desember 2020. Jadi memang tidak semua pertanyaan masyarakat begitu bisa terjawab karena memang kita masih sambil mengumpulkan data dan kalau sudah ada data yang cukup valid maka itu dilakukan. Kalau ada data yang cukup valid itu dilakukan, tapi datanya masih terus berkembang dari waktu ke waktu. Jadi kalau memang benar kita baru mulai, tapi semua dunia juga baru mulai ya. Dan pada waktu itu dimulai belum terlalu ramai cerita varian. Makanya orang kemudian mencari, masih efektif apa enggak? Itu salah satu contoh konkret kan AstraZeneca yang di approve bulan Februari sudah mencantumkan bahwa dia masih efektif pada B117, tapi mungkin kurang efektif. Belum juga ada data yang mengatakan bahwa beneran kurang efektif atau tidak beneran, tapi maybe less efektif. Dan yang penting, Kang Ajat, mudah-mudahan sejauh ini sampai hari ini pendapat umum mengatakan bahwa vaksin ini masih bisa mencegah berbagai varian yang ada. Maksud paling tidak mencegah yang berat dan kematian gitu ya. Tapi kalau toh nanti mutasi ini bergerak terus, berkembang terus, hal-hal yang lain yang terjadi, maka vaksin ini bisa dimodifikasi. Dan para ahli sudah mulai memodifikasinya. Jadi mereka dan modifikasi itu tidak lama seperti membuat vaksin. Buat vaksin itu kan prosesnya bermula dari awal. Kalau memodifikasinya, kalau ada varian-varian tertentu, vaksin ini dimodifikasi diperkirakan selamanya dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan saja. Baik. Dan beberapa badan POM di dunia itu bahkan sudah memberi izin kepada perusahaan-perusahaan untuk mencoba memulai modifikasi kalau nanti diperlukan. Baik, artinya sekalipun tadi dikatakan bahwa semua negara baru memulai, ada juga yang memang sudah 2 kali disuntikan vaksin. Ada besar kemungkinan pada perjalanannya masyarakat akan juga kembali menerima vaksinasi COVID-19, Prof. Kalau kalimat besar itu memang sulit ya, kalau besar. Tapi bahwa ada kemungkinan masyarakat akan divaksin kembali itu ada saja kemungkinan. Dan itu bukan hal yang baru. Vaksin flu yang sekarang ada juga diberikan setiap tahun, gitu ya. Untuk orang yang akan naik haji. Sebelum COVID, ada vaksin meningitis juga harus diulang. Jadi kalau ada vaksin-vaksin tertentu yang harus diulang, itu mungkin saja. Saya masih ingatkan bahwa vaksin yang sekarang beredar itu kan hampir semua, atau katakanlah semua, itu izinnya adalah izin emergency. Kalau di WHO namanya emergency use of listing, kalau di negara-negara namanya emergency use of authorization. Kenapa namanya izin emergency? Karena sambil ini harus diberikan manfaatnya lebih besar, tapi sambil dinilai gimana kira-kira dampaknya dari waktu ke waktu, apakah perlu diulang, apakah perlu modifikasi. Makanya keluarnya masih namanya emergency use. Baik, sebelum ini meluas dengan varian baru yang kita sudah ketahui ada di tanah air, cara apa penanganan untuk varian baru ini yang sudah terlanjur masuk? Adakah langkah-langkah yang memang penting untuk dijaga oleh pemerintah atau otoritas terkait? Ya, jadi kalau ini kita bicara varian yang sudah masuk ke Indonesia atau katakanlah yang kita khawatir untuk masuk, ada 5 yang bisa dilakukan. Nomor 1, yang disebut sebagai PE, penyelidikan epidemiologis, itu lebih ketat lagi dari tracing. Jadi dia harus dicek orang yang sekarang positif itu dari mana dia tertular dan kepada siapa dia menularkan. Dari dulu kita yang kerja di kesehatan, masyarakat sudah tahu bahwa kalau ada orang satu sakit di pesawat terbang, maka seluruh yang duduk di 2 baris di depannya dan 2 baris di belakangnya itu diperiksa semua. Itu SOP-nya itu begitu. Gitu ya. Jadi kan ini orangnya kita tahu tuh datang dari mana begitu dicek. Waktu mereka datang kan mereka harus menuliskan saya datang tanggal sekian dari negara ini duduk di kursi nomor 28B. Jadi orang yang duduk 26, 27, 29, 30 semuanya periksa. Itu salah satu contoh bagaimana kita harus melakukan PE secara ekstrim. Dan ini bukan hanya, seperti saya bilang, ini bukan hal yang baru. Contoh konkret kita sudah punya. Kenapa tim All England kita sampai tidak boleh bertanding? Beberapa waktu yang lalu itu kan karena itu juga. Karena di pesawatnya ada yang positif, jadi mereka mau main safe. Semua itu lebih gila lagi. Kelihatannya cukup banyak dalam satu pesawat yang dia cek semua. Tapi minimal 2 baris di depan, 2 baris di belakang. Jadi itu yang pertama. Namanya PE harus dilakukan secara sangat intensif. Dari mana dia tertular, siapa saja yang sudah tertular oleh dia, dan itu first layer ya. Siapa yang tertular. Kemudian yang second layer, yang sudah tertular, kemana lagi mereka menularkan. Itu dicek secara detail. Itu nomor 1. Yang kedua adalah memang harus dilakukan surveillance yang sangat ketat di 3 hal. 1, surveillance yang setiap hari kita dengar laporannya, jumlah kasus sekian, meninggal sekian, dirawat sekian, gitu. Tapi kedua juga surveillance di rumah sakit. Maksudnya apakah ada
perubahan pola gejala di rumah sakit. Dan yang paling penting yang ketiga, surveillance ini adalah surveillance yang saya kira sekarang masyarakat sudah mengenal yang disebut sebagai whole genome sequencing. Karena pemeriksaan PCR itu hanya mengatakan ini positif atau tidak positif. Tapi apakah dia B1617 itu harus ada whole genome sequencing. Bahkan misalnya saja B1617 ini kan ada 3. Ada B1617.1, titik 2, titik 3. Jadi laporannya harus sampai detail itu supaya yang mengambil kebijakan punya dasar ilmiah yang benar. Itu poin kedua. Ini ada 5 ya. Poin ketiga adalah to detect unusual event kalau katanya WHO. Mendeteksi unusual event itu adalah kejadian-kejadian yang tidak biasa. Yang bukan tidak mungkin terjadi gara-gara harian. Bukan tidak mungkin ya. Contohnya adalah, misalnya saja, ada orang usia 30 tahun, sudah divaksin 2 kali. Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Prof. Yoga. Kita akan mengulas lebih banyak lagi tentang tadi bagaimana cara kita dan juga tentu saja otoritas terkait untuk bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang lebih meluas lagi. Pemirsa, One on One masih akan kembali, tetaplah bersama kami.